Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan coba bayangkan situasi ini. Deal dengan buyer luar negeri sudah oke. Barang dari 3 supplier berbeda juga sudah siap angkut. Tapi begitu sampai di pelabuhan, dokumen tidak sinkron. Barang tertahan, denda menumpuk, dan buyer mulai kirim email marah-marah. Skenario horor ini bukan fiksi, Komandan. Ini sering terjadi hanya karena satu proses yang dianggap sepele. Konsolidasi barang ekspor. Banyak yang pikir, tinggal kumpulkan barang lalu kirim. Padahal tidak sesederhana itu. Di video ini kita akan bedah tuntas cara mengelola barang dari banyak supplier, alias konsolidasi, supaya ekspor kemudian mulus dari gudang sampai kontainer naik ke kapal. Secara sederhana, konsolidasi barang ekspor itu seni mengumpulkan, mencocokkan, dan menyiapkan barang dari berbagai sumber untuk dikirim ke satu tujuan dalam satu kali pengiriman. Contoh gampangnya seperti ini. Kemudian ekspor furniture. Barangnya ada yang dari pengrajin di Jogja, ada yang dari Bali, ada juga yang dari Jepara. Semua ini harus jadi satu kesatuan dokumen dan fisik sebelum masuk pelabuhan. Kalau salah kelola, dampaknya bukan cuman pusing kepala, tapi boncos di biaya. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pemetaan supplier dan barang. Yang kedua, penentuan titik konsolidasi. Yang ketiga, pengelolaan dokumen. Yang keempat, cek fisik dan packing. Yang kelima, koordinasi forwarder. Dan yang keenam, finalisasi dokumen ekspor. Kemudian, tahap ini adalah fondasi. Kita harus pegang data akurat. Siapa suppliernya, apa barangnya, berapa volumenya, dan yang paling penting, kapan barang itu siap. Kenapa ini krusial? Tanpa peta yang jelas, kemudian tidak bisa bikin jadwal pengambilan barang. Satu supplier telat, seluruh jadwal kapal kita bisa hangus. Resiko kalau ini dilewatin, kemudian baru sadar ada barang yang belum siap saat truk ekspedisi sudah jalan jemput. Akibatnya, biaya bengkak dan jadwal geser. Cara praktisnya yaitu buat satu spreadsheet sederhana. Kolomnya nama supplier, lokasi, jenis barang, jumlah, tanggal siap, dan kontak PIC. Update setiap hari. Saran saya adalah hubungi supplier minimal 2 kali seminggu sebelum dan 2 hari sebelum pengambilan. Pakai Google Sheet biar bisa diakses di mana saja, dan WhatsApp Business untuk komunikasi yang tercatat. Kesimpulannya adalah, intinya data supplier yang lengkap adalah kunci agar kita tidak buta saat mengatur logistik. Selanjutnya, kemudian sekalian harus tentukan di mana markas pengumpulan barangnya. Titik konsolidasi ini adalah lokasi fisik tempat semua barang bertemu sebelum ke pelabuhan. Bisa gudang sendiri, sewa, atau gudang milik forwarder. Pentingnya di mana? Efisiensi biaya. Kalau kemudian salah pilih lokasi, misalkan jauh dari supplier dan jauh dari pelabuhan, biaya angkut lokalnya atau tracking akan mencekik margin keuntungan. Cara praktisnya yaitu hitung jarak rata-rata dari semua supplier ke calon gudang. Pilih yang paling efisien secara total jarak, bukan cuman yang dekat dengan satu supplier saja. Pastikan juga gudangnya punya fasilitas timbang dan space buat inspeksi. Gunakan Google Maps untuk simulasi rute. Kesimpulannya adalah, ingat Komandan, titik kumpul yang tepat bisa memangkas biaya logistik domestik secara signifikan. Nah, ini bagian yang sering bikin sakit kepala kalau tidak teliti. Setiap supplier wajib setor dokumen pendukung. Ini bahan baku buat kita bikin dokumen ekspor resmi nanti. Resikonya fatal, Komandan. Satu angka beda antara invoice supplier dengan barang fisik, bea cukai bisa menahan seluruh isi kontainer kita. Jangan sampai barang sudah di gudang, baru ketahuan dokumennya salah. Revisinya makan waktu. Solusinya adalah bikin checklist standar. Kirim ke semua supplier sebelum barang jalan. Wajib ada 3 dokumen. Invoice,
packing list, dan surat jalan. Cek konsistensi datanya. Nama barang, jumlah, berat, harga, harus klop semua. Minta mereka kirim scan atau foto dokumen dulu sebelum barang dikirim fisik. Kesimpulannya adalah, dokumen supplier adalah nyawa. Periksa di awal sebelum barang bergerak. Kemudian, prinsipnya trust but verify. Percaya boleh, tapi cek visip itu wajib. Di tahap ini, pastikan barang yang datang sesuai dengan kertas yang kita pegang. Lalu, packing ulang untuk standar ekspor. Kenapa ini penting? Buyer beli berdasarkan kontrak. Kalau yang sampai beda spesifikasi atau rusak karena packing asal-asalan, siap-siap kena klaim atau retur. Ingat, membuka kontainer yang sudah disegel itu biayanya mahal dan izinnya ribet. Langkah praktisnya yaitu hitung ulang unit, timbang ulang, cocokkan dengan PO atau purchase order buyer. Foto setiap koli atau kardus sebelum ditutup dan disegel. Ini bukti hukum kita kalau nanti ada komplain barang rusak di jalan. Pakai timbangan digital gudang biar akurat. Kesimpulannya adalah, pemeriksaan fisik adalah gerbang terakhir kita untuk memastikan kualitas sebelum barang terkunci dalam kontainer. Forwarder adalah mitra tempur komandan di lapangan. Mereka yang urus kapal dan bea cukai. Kalau komandan kasih data sampah, dokumen yang keluar juga sampah. Salah data di dokumen kepabeanan atau PEB berarti masalah besar. Cara kerjanya, berikan satu paket info lengkap ke forwarder. Total barang, berat kotor atau bersih, tujuan, data buyer, dan dokumen supplier tadi. Yang paling penting, sepakati HS code-nya. Kode ini menentukan tarif pajak dan izin ekspor. Jangan ragu untuk cek mandiri di insp.go.id atau beacukai.go.id kalau ragu soal kode barang atau HS code. Kesimpulannya adalah, forwarder bekerja berdasarkan data dari kita. Makin rapi data komandan, makin cepat kerja mereka. Terakhir komandan sekalian, semua dokumen kecil-kecil dari supplier tadi kita gabung jadi satu set dokumen master untuk satu shipment. Ini dokumen sakti yang diakui negara dan buyer. Pastikan data di PEB atau pemberitahuan ekspor barang sudah approved. Cek lagi konsistensinya antara commercial invoice gabungan, packing list gabungan, dan bill of lading. Kalau nama eksportir atau total nilai beda dikit saja, bank bisa menolak pembayaran jika menggunakan LC ya, atau bea cukai tujuan menahan barang. Simpan semua arsip ini dalam satu folder digital yang rapi. Kesimpulannya adalah, dokumen gabungan adalah wajah profesionalitas kita di mata buyer dan hukum internasional. Jadi, jangan sampai ada yang tipu. Sebagai penutup komandan sekalian, 6 tahap tadi adalah prosedur standar operasional untuk ekspor yang aman. Mulai dari memetakan supplier, pilih gudang, audit dokumen, cek fisik, koordinasi forwarder, sampai finalisasi dokumen. Satu saja dilewati, resikonya mahal. Sekarang giliran komandan. Dari 6 tahap tadi, mana yang paling sering bikin pusing atau paling sering jadi masalah di bisnis komandan? Apakah di dokumen supplier yang berantakan atau forwarder yang lambat? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi solusinya di sana. Jangan lupa like dan subscribe biar bisnis kita makin solid. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk komandan sekalian. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.